Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Qaidatul Marhumah selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi Quran kelas F yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melangsungkan perkuliahan kita, yakni penyampaian makalah dengan tema am dan khos. Baik, disclaimer untuk tema am dan khos ini. Am menurut bahasa artinya merata atau yang umum, sedangkan menurut istilah ialah al-lafdul mustafriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'i wahidin daf'aha, yang artinya lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz tersebut dengan hanya disebut sekaligus. Kemudian khos adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja khososo yukhsisu yukhsison khosin, yang artinya yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam istilah usul fikih, yang dimaksud dengan khos adalah sesuatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas. Ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bidayatul Hidayah, yang kedua ada Demas Satria Purwana, dan yang ketiga ada Lailul Hikmah. Kemudian pada pembahasan kali ini, yakni am dan khos, akan ada 2 topik pembahasan. Yang pertama yakni am meliputi definisi, sigot-sigot, dan pembagian. Kemudian khos yang meliputi definisi serta khos dan mukhasis. Suatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak dibatasi. Yang ketiga, sifat-sifat atau bentuk. Lafaz am itu ada 3. Yang keempat, am dibagi menjadi 3, yaitu lafaz umum yang tidak mungkin ditaksiskan seperti dalam firman. Yang kedua, lafal umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya. Yang ketiga yaitu lafal umum yang khususnya seperti lafal umum yang tidak ditemui tanda menunjukkan ditaksis. Yang kelima, mukhasis, yaitu sesuatu yang mengkhususkan. Mukhasis dibagi menjadi 2, yaitu mutasil dan munfasil. Khos. Lafaz khos merupakan lawan dari lafaz am. Jika lafaz khos memberikan lafaz umum, yaitu suatu lafaz yang mencakup berbagai satuan-satuan yang banyak, lafaz khos adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna khusus. Adapun definisi menurut ulama, menurut Mana al-Khotam, lafaz khos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak hanya menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Abdul Wahab Khalfaf, lafaz khos adalah lafaz yang menggunakan untuk menunjukkan suatu orang tertentu. Macam-macam lafaz khos ada 2, yaitu mukhasis muntasil dan mukhasis munfasil. Mukhasis muntasil yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri, yaitu makna bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Contoh, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kedua yaitu mukhasis munfasil, adalah lafaz yang berdiri sendiri
terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrobu wala tusrifu, artinya dan makan serta minumlah tetapi jangan berlebihan. Perkataan makanlah itu umum, yakni boleh makan apa saja yang kita kehendaki, tetapi keumuman ini telah dibatasi oleh Allah dengan firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi, dan hewan yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah. Kesimpulan, am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Lafadz khos ialah lafadz yang diilalahnya berlaku bagi seseorang yang namanya disebut, seperti Muhammad, atau seseorang yang disebutkan jenisnya. Sikot-sikot atau bentuk lafadz am ada 7. Am dibagi menjadi 3. 1. Lafadz umum yang tidak mungkin ditaksiskan seperti dalam firman. 2. Lafadz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya. 3. Yaitu lafadz umum yang khusus seperti lafadz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Mukhasis yaitu suatu yang dikhususkan atau mengkhususkan, dibagi menjadi 2, yaitu mukhasis mutasil dan mukhasis munfasil.